Pelan tapi pasti, skuad Garuda di bawah arahan Coach Shin Tae-yong telah mengalami peningkatan yang cukup drastis. Terbaru Timnas Indonesia naik ke peringkat 134 dunia, sekaligus kian mendekati Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 101 dan 115. Sementara itu perkembangan yang dialami Timnas Indonesia sendiri tak lepas dari langkah cerdas Shin Tae-yong dalam mengambil sejumlah pemain keturunan grade A yang bermain di level top Eropa. Dan melihat perkembangan pesat sepak bola Indonesia, bahkan negara-negara besar di kawasan Asia seperti Cina, Korea hingga Qatar, kini mulai mengakui Indonesia bakal menjadi ancaman yang begitu nyata. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Timnas berkembang pesat. Seperti kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir kekuatan Timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dan semua cerita berawal dari Piala Asia 2023 kemarin, ketika sejumlah pemain keturunan grade A macam Justin Hubner, Shandy Walsh, Shinnie Patinama, hingga Rafael Struijk membawa permainan Indonesia ke level yang berbeda. Terutama saat mereka berhasil membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara itu, keberhasilan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar membuat mereka semakin percaya diri dalam menghadapi laga-laga krusial seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana terbaru Indonesia mendapatkan sejumlah amunisi baru. Para pemain keturunan yang bermain di level dunia berhasil membungkam kesombongan Vietnam dalam 2 leg langsung. Pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia menang tipis dengan skor 1-0 dan dianggap sebagai kemenangan beruntun karena gol berawal dari lemparan Pratama Arhan yang gagal ditangkap sempurna oleh kiper sebelum diteruskan oleh Egy Maulana Fikri. Namun pertandingan sesungguhnya justru terjadi di Mai Dinh, markas Vietnam. Meski tak bermain full squad, Indonesia mengamuk dan membungkam Vietnam dengan skor telak 3-0. Dan kemenangan 2 laga secara beruntun tersebut membuat Indonesia mengalami peningkatan drastis dari segi ranking FIFA. Kini Indonesia semakin mendekati Vietnam dan Thailand dengan berada di peringkat 134 dunia. Sedangkan Vietnam turun 10 peringkat di posisi 115, sedangkan Thailand berada di posisi 101 dunia. Media Cina terkejut dengan perkembangan Timnas. Keberhasilan proyek naturalisasi membawa Timnas Indonesia tampil lebih kuat hingga berhasil naik 8 posisi ke peringkat 134 dunia, menjadi sorotan media-media Cina. Media Cina 163 mengungkap Indonesia kini telah melonjak dan berkembang seperti roket dan menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Media tersebut menyebut Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam 3 kali berturut-turut pada Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos. Tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Namun kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak dan hanya dalam beberapa tahun mereka telah menjadi seperti roket, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Pada babak penyisihan Piala Asia dan Piala Dunia, Timnas Indonesia membunuh tim Vietnam sebanyak 3 kali, berulang kali, dan itu bukan suatu kebetulan. Pemain naturalisasi telah mentransformasi tim ini. Dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam baru-baru ini, tim Indonesia memiliki 6 pemain naturalisasi di starting 11 yang sebagian besar berasal dari liga papan atas Eropa seperti Eredivisie, Belgia, dan Serie B. Kurang dari setengah jam pertandingan berjalan, kolaborasi 3 pemain Eredivisie dari Timnas Indonesia dan 1 pemain Serie B sukses mencetak 2 gol, membuat tim Vietnam tidak mudah melawan, lapor salah satu media Cina 163. Selain 163, media Cina lainnya, yakni YCWB, juga menyoroti kesuksesan naturalisasi Timnas Indonesia yang membuat menang atas Vietnam berturut-turut. Pada babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Vietnam dibunuh berturut-turut oleh Timnas Indonesia yang dibantu pemain naturalisasi, yang langsung berujung pada pemecatan pelatih Philippe Petrouser, tulis YCWB. Media Cina lainnya yaitu New QQ juga mengulas kesuksesan naturalisasi Timnas Indonesia.
Dalam maraknya naturalisasi di sepak bola Asia baru-baru ini, tim Indonesia menaklukkan 2 kali tim Vietnam melalui strategi naturalisasi yang menarik perhatian luas. Kesuksesan tersebut tak hanya membuat tim Indonesia bisa melaju ke 16 besar, tapi juga membuat negara-negara Asia lainnya mulai mengkaji ulang pentingnya peran pemain naturalisasi dalam meningkatkan kekuatan timnas, ucap New QQ. Dan jika melihat pernyataan di atas, kini Cina terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia dulunya memang bukan tim yang ditakuti. Tapi melihat perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong, maka bukan tidak mungkin jika skuad Garuda menjadi raja baru di Asia Tenggara mengalahkan Thailand dan Vietnam. Media Cina tersebut juga menyebutkan bahwa timnya harus siap mental dan ikhlas jika akhirnya kalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Irak sudah nggak sabar. Pelatih Irak Jesus Casas tampak risau setelah melihat penampilan timnas Indonesia yang 2 kali kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Irak sebelumnya berhasil tumbangkan perlawanan timnas Indonesia, baik di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia 2023. Sebelumnya, Irak memang telah berhasil tumbangkan timnas Indonesia di pertandingan pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5-1. Akan tetapi pelatih Jesus Casas cukup khawatir apabila timnya menghadapi timnas Indonesia dalam pertemuan kedua grup F pada Juni 2024 mendatang. Pelatih asal Spanyol itu secara khusus menyoroti kontribusi pemain keturunan yang baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Jesus Casas berujar jika para pemain keturunan ini memberikan tambahan energi kepada skuad timnas Indonesia sehingga menjadi lebih kuat. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Tidak sampai di situ saja, Jesus Casas juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksi segera dinaturalisasi timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Sebelumnya, Sinteyong telah mengkonfirmasi jika timnas Indonesia masih akan diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa. Pemain keturunan itu ditargetkan dapat membela timnas Indonesia pada Juni 2024 mendatang atau bertepatan dengan laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama pemain keturunan yang muncul sebagai kandidat terkuat untuk membela timnas Indonesia ialah Oleh Romani dan Kelvin Verdong. Keduanya bahkan tak ragu mengakui jika tengah melakukan komunikasi dengan PSSI untuk menjalani program naturalisasi timnas Indonesia. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang, lanjut Jesus Casas. Indonesia dekati level Asia. Sementara itu, dengan perkembangan pesat yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang, kini sejumlah negara-negara di kawasan Asia mulai risau dengan kekuatan Indonesia yang sudah mulai mendekati level mereka. Terutama jika melihat dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Kualitas mereka semakin meningkat, terutama sejak kedatangan sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Liga Top Eropa, seperti Tom Haye, Jaitses, Natancho, hingga Ragnar Oratmangun. Apalagi baru-baru ini Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengaku dalam waktu dekat akan menambah sejumlah pemain keturunan grade A seperti Martin Paes, Emil Audero, Kevin Dix, Oleh Romani, hingga Kelvin Verdong. Jika semua terlaksana, maka kekuatan timnas Indonesia akan setara dengan tim-tim elit di benua Asia. Dan jadi itulah saat kekuatan timnas Indonesia mulai diakui tim-tim besar di benua Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.